Nah, yang pertama kita menggunakan ini ya, AdWords Keyword Planner. Nah, ini gratis dan ini adalah salah satu tools terbaik ya punya Google. Nah, biasanya kata kunci yang dihasilkan oleh Keyword Planner ini sangat banyak ya, karena Google adalah salah satu database terbesar di dunia ya. Jadi tools ini sangat powerful. Oke, kita langsung saja praktek ya. Saya ketikkan saja di sini. Keyword Planner. Nah, biasanya langsung muncul di sini ya. Nah, di sini oke, tunggu sebentar. Nah, di sini saya tunjukkan 3 metode ya, 3 metode bagaimana cara mengumpulkan kata kunci ya. Nah, yang pertama kita menggunakan tools ya. Nah, di sini saya menjabarkan tentang tools gratis ya, yang bisa Anda gunakan untuk melakukan riset kata kunci. Nah, sebetulnya Anda tidak perlu menggunakan semua tools ini ya untuk meriset kata kunci. Cukup Anda menggunakan 2 atau 3 saja ya. Oke. Nah, di sini Anda tinggal login ya. Jika Anda sudah mempunyai akun Gmail, Anda bisa langsung login. Seandainya belum, Anda perlu membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini saya masukkan email, kemudian password ya. Kita login. Oke, kita tunggu sebentar. Ini biasanya memang loadingnya agak lama ya, karena halaman ini cukup berat karena mengandung banyak fitur ya. Oke, kita langsung saja praktek ya untuk bagaimana cara mengumpulkan kata kunci untuk online store ya. Oke, Anda pergi setelah Anda masuk atau login ke akun Keyword Planner Anda tinggal pergi. Nah, Anda pergi ke bagian Keyword Planner. Kita tunggu sebentar. Ini agak berat ya. Nah, kemudian Anda pergi ke bagian search for new keyword ya. Anda klik. Nah, kemudian Anda tinggal mengetikkan kata kunci di sini ya. Nah, di sini saya sangat menyarankan Anda untuk mengetikkan kata kunci yang general saja ya. Nanti Google akan mencari turunan kata kuncinya. Jika Anda mengetikkan kata kunci yang general, maka hasilnya akan lebih banyak ya. Oke, di sini saya akan mengetikkan kata laptop. Nah, kemudian ini Anda pilih Indonesia ya. Anda pilih Indonesia. Di sini seandainya ini bahasa Inggris, Anda hapus dulu, kemudian Anda cari bahasa Indonesia. Ini juga lokasinya Indonesia ya. Kemudian Anda langsung saja klik Get IDs. Nah, kemudian Anda klik Keyword IDs. Nah, di sini ditunjukkan untuk kata kunci laptop, pencarian atau jumlah pencari dalam sebulan adalah 27.000 ya, sangat banyak karena ini sangat general ya. Jadi ini saingan sudah pasti berat ini. Nah, di sini Anda bisa lihat. Nah, untuk kata kunci laptop Acer pencarinya 18.000 ya, ini sangat banyak ini. Harga laptop 33.000, laptop murah 9.000 dan lain sebagainya. Nah, di sini biasanya jika Anda login di akun Keyword Planner Anda, Google akan menampilkan 800 keyword ya. Nah, Anda bisa download di sini. Anda download.
save file. Kemudian Anda buka saja ya. Oke, nah bagian ini sebentar. Nah bagian ini Anda hapus saja ya, karena ini kita tidak perlu. Ini juga Anda hapus. Ini competition juga kita hapus saja ya. Ini kita hapus saja ke belakang. Yang kita perlukan adalah data kata kunci dan jumlah pencarian per bulan ya. Oke, nah sebaiknya Anda buka saja Excel baru ya. Oke, sebentar. Nah ini Anda kopikan ke Excel yang baru ya. Oke, ini bisa Anda ganti dengan kata kunci ya. Kemudian ini dengan pencari per bulan. Oke, nah nanti Anda perlu mensortir kata kunci ini dan memilih kata kunci buying keyword ya, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah ini, atau sebaiknya kita kumpulkan saja dulu sebanyak mungkin kata kunci ya. Nah ini jumlahnya 800 kata kunci ya. Nah untuk menambah kata kunci, untuk memperkaya kata kunci, Anda bisa menggunakan tools yang lain ya. Nah di sini saya biasanya menggunakan Bing Ad Intelligence dan juga bisa menggunakan Ubersagas ya. Nah ini lebih gampang ya. Jadi kita pilih ini saja. Oke, sebentar, sepertinya ada yang error. Oh, sepertinya ada masalah ya dengan situsnya. Sedang maintenance kayaknya. Coba saya pakai Google Chrome saja. Oh ya, sepertinya ada masalah ya dengan tools ini. Jadi saya tidak bisa menunjukkan ya di sini ya. Atau Anda juga bisa googling ya. Keyword solution tools free. Nah sebenarnya Anda juga bisa mencari alternatif lain ya dengan mengetikkan di Google. Juga bisa, ini juga bisa. Sebenarnya sangat banyak ya tools untuk mencari kata kunci, dan ini juga gratis, tidak berbayar. Oke, nah di sini kita coba. Sebenarnya jarang menggunakan ini ya, saya lebih sering menggunakan Ubersagas tadi, tapi karena lagi error jadi kita tidak bisa menggunakannya sekarang. Oke, ini sepertinya tidak ya. Kita coba menggunakan ini saja. Nah di sini saya tunjukkan caranya ya. Penting Anda memahami esensinya, nanti bisa Anda praktekkan sendiri. Nah Anda tinggal memilih kata. Kalau di sini saya lebih menyarankan Anda untuk menggunakan kata kunci yang lebih dari dua atau yang berupa 2 atau 3 kata ya. Nah untuk Google Keyword Planner tadi saya menyarankan untuk mengetikkan kata kunci saja. Nah
kata kunci laptop ini. Nah, untuk keyword alat suggestion tools ini saya menyarankan Anda untuk mengetikkan lebih dari satu kata kunci ya, seperti laptop Acer. Setelah di sini kemudian kita coba cari aja dulu ya. Oke, kita cek. Nah, di sini keyword tool ini menampilkan 600 ya. 600 kata kunci ya. Nah, ini spesifik ya. Anda bisa perhatikan di sini. Nah, ini tapi ini juga ada bahasa Inggris. Ada juga format bahasa Inggris ya. Tapi tidak masalah, nanti Anda tinggal menghapusnya. Oke, saya rasa ini sangat bagus sekali ya, karena kata kunci spesifik seperti ini akan ada kemungkinan besar ya visitor untuk membeli ya. Oke, kita copy all. Anda tinggal paste di sini ya. Anda paste di bawahnya. Oke. Nah, hanya saja karena ini kita memilih yang free ya, jadi jumlah pencarian tidak disebutkan ya, disembunyikan di sini. Nah, jika Anda ingin mengetahui jumlah pencarian per bulan, Anda harus mempunyai akun yang premium ya. Oke, tapi itu tidak masalah. Nah, biasanya saya tidak kata-kata kunci yang detail seperti ini saya tidak mempedulikan berapa jumlah pencari ya. Biasanya saya tetap mengambil kata kunci ini berapapun pencarinya. Nah, seandainya misalkan pencari kata kunci laptop Acer Aspire F5 ini ya, 30 per bulan saya tetap ambil ya, karena logika saya seperti ini. Seandainya satu kata kunci ini 30 pencari per bulan, artinya satu pencari per hari. Nah, jika Anda memiliki kata kunci seperti ini sebanyak 1000 ya, maka satu hari ada pencari 1000 visitor ya untuk online store Anda. Oleh karena itu saya tidak tidak memilah dan memilih di sini ya. Untuk kata kunci yang long tail keyword atau ekor panjang seperti ini yang lebih dari 2 atau 3 kata, saya tetap ambil semuanya ya. Oke, selanjutnya Anda tinggal mengetikkan kata kunci yang lain ya. Nah, misal merek yang lain, laptop Acer sudah. Kita cari, nah ini laptop Axio ya. Oke, kita ambil ini saja, kita coba cek. Anda copy dan Anda tambahkan ke sini ya. Kita search. Nah, di sini ditampil belum. Nah, di sini hanya menampilkan 400 ini ya. Oh, ini masih berjalan. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini mungkin sedikit kelemahan ya dari Google Keyword ini, maksimal hasil pencarian cuma 800 ya. Sebenarnya sangat banyak ini kata kunci yang berhubungan dengan laptop ini. Hanya saja Google hanya menampilkan maksimal 800 kata kunci ya. Nah, untuk sebagai tambahan Anda bisa menggunakan tools yang lain ya. Oke, di sini disebutkan ada 344 keyword, unik keyword ya. Kita copy. Kemudian Anda langsung paste di bawahnya. Nah, dengan ini saja kita sudah mengumpulkan sangat banyak kata kunci ya. Ini udah lebih dari 1000 ini. Nah, saya cukupkan sampai di sini ya. Ini ada 1600. Nanti tinggal Anda mensortir ya, mana kata kunci yang buying keyword, mana yang tidak.
kata kunci yang tidak merupakan buying keyword Anda hapus saja ya, seperti ini. Laptop ini Anda hapus saja. Kemudian laptop Acer ini menurut saya juga tidak buying keyword ini ya, Anda hapus. Nah, daftar ini biasanya saya ambil ya, meskipun tidak buying keyword, tapi ini seseorang yang mengetikkan kata kunci ini biasanya ada keinginan untuk membeli ya. Jadi mereka membandingkan dulu harga tiap-tiap laptop. Nah, setelah mereka yakin, biasanya mereka akan melakukan pembelian ya. Oke, harga laptop Toshiba saya ambil. Ini juga ambil laptop bekas. Seandainya Anda punya teman atau relasi yang menjual laptop bekas, Anda ambil ini. Tapi kalau tidak usah ya, kita hapus saja. Nah, jual laptop ini mengandung kata kunci tapi terlalu general ini ya. Meskipun ada kata jual di sini, tapi ini sangat general. Jadi rancu ini dia membeli laptop apa, jadi kita tidak memilih kata kunci seperti ini. Laptop second juga tidak usah ya, laptop terbaru juga tidak. Nah, ini Anda lakukan sampai Anda mengumpulkan buying keyword sebanyak mungkin ya. Nanti Anda tinggal sortir ya. Kalau saya lakukan di sini videonya akan lama. Oke, kita masuk ke poin yang kedua ya. Kita menggunakan Google Keyword Suggestion ya. Nah, apa itu Google Keyword Suggestion? Nah, saya contohkan di sini. Oke, nah ketika Anda mengetikkan kata kunci laptop misalkan, laptop ya. Nah, biasanya Google akan menampilkan relatif kata kunci di sini. Nah, Anda bisa catat ini, biasanya kata kunci yang ditampilkan oleh Google seperti ini adalah kata kunci yang paling sering diketikkan oleh visitor ya. Nah, Anda tinggal mencatat ini, misalnya laptop Asus. Nah, semakin Anda Anda ketikkan kata kunci, dia akan muncul terus ya. Gaming. Nah, dari sini saja Anda sudah bisa mengumpulkan banyak kata kunci ini ya. Anda ketikkan kata laptop saja, dia muncul lagi suggestion di sini. Anda ketikkan laptop Asus, muncul lagi. Anda ketikkan gaming, muncul lagi. Anda tambahkan kata kunci di belakangnya, akan muncul suggestion yang baru ya. Oke. Kemudian poin yang ketiga, menggunakan logika ya. Nah, menggunakan logika di sini yang saya maksudkan adalah kata kunci yang tidak ditunjukkan oleh tools. Kemudian Anda menambahkan kata buying keyword yang misalkan saya contohkan di sini. Saya kopikan yang ini. Kemudian saya pastekan di sheet baru. Nah, kemudian Anda tinggal menambahkan kata kunci yang mengandung buying keyword ya. Nah, misalkan di sini saya menambahkan kata jual ya. Jual, kemudian Anda kopikan ke bawah ya. Ini sangat banyak ini. Saya stop saja di sini ya, karena ini cukup banyak. Kemudian Anda juga bisa menambahkan kata beli ya, atau kata murah di belakangnya. Anda kopikan ke bawah. Sampai di sini saja. Nah, kemudian Anda tinggal memblok semuanya ya. Saya blok di sini. Kemudian Anda pergi ke Notepad ya. Nah, di sini kan jaraknya cukup jauh ya. Nah, kita blok yang ini, kemudian Anda pencet Ctrl H ya untuk mengganti spasi yang besar ini. Anda paste di sini. Oh, maaf. Ini Anda copy dulu. Kemudian Anda paste di sini, kemudian ganti dengan spasi biasa ya. Replace all. Oke. Nah,
kemudian Anda bisa menambahkan lagi di bawah ini ya. Di bawah ini untuk memperkaya toko online Anda ya. Nah, jadi Anda perlu menambahkan kata kunci sebanyak mungkin ya. Semakin banyak semakin bagus ya. Nah, nanti tinggal Anda tinggal menyortir ya. Mana kata-kata yang cocok yang masuk ya. Nah, ini kan jual daftar harga ini kan tidak masuk ya, Anda hapus. Kemudian jual harga ini juga Anda hapus ya karena tidak nyambung kalimatnya ya. Di sini juga tidak. Nah, ini masuk. Jual laptop Acer terbaru murah. Nah, ini masuk ya, ini juga tidak, Anda hapus. Dan Anda lakukan sampai selesai ini ya. Nah, ini saja sudah hampir 2000 ini ya. Nah, minimal kata kunci atau keyword, buying keyword yang Anda pilih jumlahnya 1000 ya. Saya sangat menyarankan minimal 1000. Nanti saya jelaskan kenapa Anda harus memilih banyak kata kunci ya. Nanti akan saya jelaskan. Oke, nah dengan menggunakan ketiga metode ini ya, Anda bisa mengumpulkan sebanyak mungkin kata kunci buying keyword ya untuk online store Anda. Nah, nanti tinggal Anda melakukan sortir ya. Nah, ada salah satu metode yang lain ya yang cukup unik ini. Nah, di sini saya sebutkan di khusus private SEO ini ya. Ini sebenarnya rahasia ini. Nah, ini Anda membangun unrelated keyword mapping. Nah, di sini maksud saya adalah misalkan Anda menjual produk tentang obat diet ya misalkan. Nah, kata kunci yang Anda bidik tidak harus tentang diet ya. Anda bisa menggunakan atau Anda bisa research keyword yang berhubungan tentang diet. Nah, di sini saya contohkan celana untuk orang gemuk. Nah, ini sangat jauh ya. Ini sangat tidak buying keyword ini. Nah, baju untuk orang gemuk ya. Ciri pria idaman kan ini sangat tidak nyambung ya dengan kata kunci yang Anda bidik ya. Atau online toko online Anda menawarkan obat diet tapi Anda membidik kata kunci ini sangat bagus ini sebenarnya ya. Ini metode yang sangat ampuh ini, dimana sangat jarang orang yang membidik kata kunci ini untuk menjual produk. Biasanya situs yang membidik kata kunci seperti ini mereka bermain di CPC ya atau CPA ya. Nah, jika Anda sedikit kreatif, Anda bisa membidik kata kunci seperti ini. Kemudian Anda menulis artikel dan menggiring visitor untuk membeli obat diet yang Anda tawarkan ya. Nah, ini think outside the box ya. Artinya kita melakukan apa yang banyak orang tidak lakukan. Nah, ini di sini kita mengandalkan kreativitas ya. Oke, kita lanjut saja. Anda bisa membaca artikel ini untuk lebih memahami ya. Nah, langkah selanjutnya Anda melakukan filtering dan sorting kata kunci ya. Nah, tadi saya sudah tunjukkan ya. Nah, Anda kumpulkan sebanyak mungkin kata kunci, kemudian Anda sortir mana yang buying keyword, mana yang tidak. Yang tidak buying keyword Anda buang saja ya, karena tidak kita butuhkan. Nah, di sini saya menyarankan Anda untuk nah, di sini saya sebutkan pada bagian ini banyak orang yang keliru ya dalam memahami. Pada umumnya banyak orang mencari kata kunci yang memiliki jumlah pencari yang banyak tetapi saingan sedikit. Nah, ini sangat tidak mungkin ya. Mungkin saja tapi sangat kecil kemungkinan. Nah, Anda perlu mengingat ya sebuah rumus tentang banyak pencari sama dengan banyak saingan. Nah, ini sangat wajar ya bagi dalam dunia online, dalam dunia bisnis, baik itu bisnis online maupun offline ya. Nah, untuk pemula saya sarankan di sini untuk mengejar kata kunci yang memiliki searches cukup ya, sekitar lebih dari 100. Nah, biasanya saya 30 pencari pun saya ambil ya. Nah, di sini idealnya ya. Nah, biasanya 30 atau 10 bahkan 10 pencari kata kunci sebulan tetap saya ambil ya, tidak ada salahnya ya. Karena semakin banyak kata kunci,
Semakin kaya website Anda dengan konten, maka biasanya akan semakin banyak visitor ya. Nah, kemudian Anda tinggal mengecek ya tingkat saingan. Nah, idealnya saya sebutkan di sini saingan all in title ya, ini kita sudah bahas pada video sebelumnya ya. Nah, saingan all in title 1000 ke bawah itu cukup mudah dikalahkan ya. Nah, 1000 sampai 10.000 itu sedang ya, cukup. Kalau untuk pemula ini cukup sulit ini. Nah, untuk 10.000 ke atas ini sulit ya. Nah, untuk pemula sangat tidak saya sarankan untuk mengejar kata kunci yang memiliki saingan all in title 10.000 ke atas ya. Ini saya sarankan. Oke, setelah Anda berhasil mensortir berdasarkan all in title ya. Nah, ini sudah saya jelaskan secara rinci ya pada video sebelumnya. Kemudian, nah biasanya, ini sedikit saya jelaskan, biasanya kata kunci yang long tail keyword seperti ini ya, ini pencarinya sedikit ya, ini 1000. Nah, di sini ditunjukkan 1900 ya. Ini 300. Nah, jumlah pencari kata kunci long tail keyword biasanya sedikit ya, dan otomatis saingannya juga sedikit. Nah, biasanya kata kunci seperti ini saya sangat jarang ya mengecek saingan ya. Saya biasanya langsung menulis artikel ini ya, kemudian saya posting. Saya biasanya tidak peduli dengan saingan karena biasanya kata kunci seperti ini saingannya sedikit ya, jadi ini perlu Anda ambil ya. Walaupun pencarinya sedikit, cuma 320 sebulan, tapi saingan juga sedikit ya. Jadi Anda tidak perlu melakukan teknik backlinking yang advance ya untuk mengalahkan kata kunci seperti ini ya. Coba kita lanjut ke bawah. Nah, seperti ini harga laptop Acer, jumlah pencarinya 90. Ini biasanya juga saya ambil ya. Nah, ini harga laptop Toshiba 90.000 ya. 90 per bulan. Sini juga 70 harga laptop Toshiba baru. Nah, kita cek di sini pencarian yang paling sedikit. Ini juga ada 50 ya, ini biasanya saya ambil 30. Nah, ini terserah Anda ya, jika Anda ingin mengambilnya silahkan, jika Anda tidak ingin mengambilnya juga tidak apa-apa ya. Nah, di sini ya 20. Di sini harga laptop.com ya. Nah, setelah Anda sortir ya berdasarkan jumlah pencarian dan jumlah saingan ya, untuk kata kunci yang seperti ini, nah seperti ini Anda perlu mengecek saingan ya. Nah, biasanya jika pencariannya banyak, saingannya juga besar ya. Nah, untuk kata kunci long tail keyword seperti ini, saya biasanya tidak mengecek saingan ya, karena akan membutuhkan waktu lama ya. 1000 keyword Anda akan ngeceknya repot ya. Nah, biasanya saya langsung mengambil kata kunci ini, menulis artikel dan posting di toko online ya. Oke, kita lanjut. Nah, secara sederhana, saya tunjukkan skemanya ya. Nah, Anda kumpulkan minimal 100 sampai 1000 kata kunci buying keyword ya. Nah, di sini saya jelaskan kenapa Anda perlu mengumpulkan 1000 kata kunci, karena dalam hukum fisika Google ya. Nah, ini hukum fisika Google, semakin banyak artikel Anda, maka akan semakin banyak pengunjung. Nah, itu sudah sangat dipahami oleh webmaster ya. Nah, ini teknik ini atau teori ini saya dapatkan dari guru saya, dan guru saya juga mendapatkan dari gurunya ya. Jadi teknik ini sudah turun-temurun ya, dan sangat ampuh ya untuk menambah jumlah visitor Anda ya. Jadi semakin banyak Anda bidik kata kunci, maka semakin banyak visitor Anda ya. Apalagi jika Anda membidik kata kunci yang long tail keyword ya, dimana untuk merankingkan kata kunci long tail keyword tersebut sangat mudah ya. Oke, langkah yang kedua, Anda mencari kata kunci dengan jumlah pencari 100 sampai 1000 per bulan. Nah, ini sebenarnya patokan ideal saja ya. Biasanya saya juga 10 pencari per bulan saya juga ambil ya. Nah, ini terserah Anda ya. Jika Anda mengambil yang di bawah 100 itu tidak apa-apa ya. Jika Anda hanya fokus pada 100 pencari per bulan itu juga tidak masalah. Oke, kemudian Anda melakukan sortir kata kunci dengan all in title ya. Nah, persaingan 1000 ke bawah itu mudah, 1000 sampai 10.000 itu
sedang ya. Nah, di atas 10.000 itu sulit. Nah, jadi tidak perlu Anda ambil di atas 10.000. Langkah yang keempat, Anda tinggal buat artikel ya. Nah, buat artikel yang berkualitas, enak dibaca, dan deskripsi yang rinci ya tentang produk Anda. Biasanya visitor akan tertarik untuk membeli dari artikel yang rinci ya. Kemudian Anda melakukan posting artikel, kemudian lakukan teknik SEO. Nanti dengan melakukan teknik SEO dengan dengan rutin ya, nanti Anda tinggal melihat hasilnya, bisa 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan ya, tergantung dengan tingkat kesulitan kata kunci Anda, juga tergantung dengan ketekunan Anda dalam melakukan teknik SEO ya. Oke, video tentang mengenali buying keyword saya rasa itu saja ya. Jika ada yang belum Anda pahami, Anda bisa mengulang video ini, atau Anda juga bisa bertanya di private group, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Oke, demikian saja, terima kasih.